فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bekalan yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika ingin ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kalau ada yang lebih berharga daripada ilmu, pasti akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak diberi duit, Nabi Adam tidak diberi emas, Nabi Adam tidak diberi skill, kemahiran, Nabi Adam tidak diberikan kekuatan tubuh badan untuk dijadikan bekal, tapi Nabi Adam diberi bekalan ilmu. Dan dengan ilmu dia mengajarkan kepada zuriyahnya, sehingga dengan ilmu itu manusia boleh mencipta segala-galanya. Mencipta pabrik dengan ilmu, mencipta satelit dengan ilmu, mengurus tanaman dengan ilmu, mengurus peternakan dengan ilmu. Sehingga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi bekalan kepada manusia dalam menjaga bumi ini. Oleh sebab yang demikian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu penghubung antara kita dengan Allah. Lawan daripada ilmu ini adalah kejahilan. Ma'ubidallahu bisyai'in adarru minal jahli. Tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih berbahaya melainkan kalau disembah dengan kejahilan. Orang sembah Allah dengan kejahilan, dia akan memberi mudarat kepada orang, sebab beribadah kepada Allah dengan tidak mengetahui, dengan kejahilannya. Oleh sebab demikian dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Kalimat utul ilma, diberi ilmu, ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa ilmu itu bukan datang langsung, tapi diberi melalui kita belajar. Walaupun ada ilmu wahbi, ilmu yang laduni, ada ilmu kasbi. Untuk mendapatkan ilmu laduni dengan ilmu kasbi, dengan kita belajar, maka akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dia tidak belajar. Man alima wa amila wa 'allama awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang dia belajar, mengamalkan ilmu, kemudian menyampaikan kepada orang lain, maka dia akan diberikan ilmu oleh Allah yang dia tak belajar. Di dalam kita belajar ilmu ini dituntut kepada kita keikhlasan dalam mencari ilmu. Mencari ilmu bukan karena pangkat, mencari ilmu bukan karena gaji, mencari ilmu bukan karena pujian, mencari ilmu bukan karena sanjungan, mencari ilmu bukan karena penghormatan yang dicari, tapi mencari ilmu adalah karena Allah Ta'ala. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang keluar daripada mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju kepada Allah. Barang siapa mencari ilmu karena harta, barang siapa mencari ilmu karena pujian, barang siapa mencari ilmu karena untuk pandai berdebat, barang siapa mencari ilmu karena mencari publicity, kemasyhuran, maka dia tidak akan mencium bau surga. Walaupun mencari adalah ilmu, tapi kalau niatnya tidak betul, maka tak ada manfaat pada ilmu yang dicarinya. Oleh sebab itu dikatakan fasahih niyataka bil amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Kata Sahibul Zubat, perbetulkan niat sebelum apa-apa langkah dilakukan. Niat itu yang menentukan perjalanan kita dalam belajar. An-niyah matiyah, katanya itu niat umpama matiyah. Matiyah itu setir mobil itu. Kemana kita akan bawa steeringnya, mau ke kiri mau ke kanan. Perjalanan ibadah itu steeringnya itu atau setirnya itu niat. Kemana kita akan pergi, niatlah yang menentukan. Tuntutan orang dalam belajar selain niat yang baik adalah azam untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Zakatul ilmi al-amal. Zakatnya ilmu itu amal. Di antara amal itu melakukan dan menyampaikan kepada orang lain. Kalau baginda Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang mencari ilmu dengan tiga.
Yang pertama, katanya orang yang mencari ilmu ini seperti tanah yang dia subur. Kalau hujan turun, tanah itu akan menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga tanahnya mengambil manfaat, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhannya diambil manfaat oleh orang lain. Ada orang yang belajar ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, orang belajar ilmu umpama tanah. Nah, tanah itu kering tapi hanya boleh menampung air, sehingga kalau hujan turun, tanah itu menampung air, orang lain yang mengambil air itu. Tapi tanah itu tidak boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebab dia kering. Itu perumpamaan orang yang dia belajar ilmu, dia boleh mengajar, boleh menyampaikan, tapi dia tak beramal, tak ada manfaat untuk dirinya. Orang lain mengambil manfaat. Itu umpama tanah tadi yang kering hanya boleh menampung air, orang lain ambil manfaat, dia tak dapat manfaat. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, orang mencari ilmu umpama tanah yang kering dan gersang. La dia boleh menampung air, wala dia boleh menyerap air, sehingga tak boleh dia menyerap air untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tak boleh menyimpan air juga untuk dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga orang lain pun tidak mengambil manfaat. Itu perumpamaan orang yang dia mencari ilmu, la dia beramal, wala dia menyampaikan kepada orang lain. Kita tidak mau masuk daripada yang ketiga dan yang kedua, kita mau yang pertama tadi. Apa itu? Kalau dapat ilmu, manfaatkan untuk diri sendiri, azam untuk kita beramal, barulah kita sampaikan kepada orang lain agar supaya ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man alima wa amila wa allamah yud'a fi malakutis samawati wal ardh. Orang yang beramal dan belajar beramal, nanti di akhirat akan dipanggil di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ingin diberitahukan, inilah orang yang dibanggakan oleh Allah, inilah orang yang mulia, inilah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bendera yang akan terlihat nanti di akhirat adalah setelah benderanya para anbiya, yang terutama sekali benderanya Rasulullah, kemudian benderanya para ulama. Lihatlah dalam hadis nyatakan itu kedudukan para anbiya dengan para ulama di surga itu perbedaan satu derajat sahaja. Kenapa satu derajat? Karena tugas ulama dengan para anbiya sama, menyampaikan. Perbedaannya, ulama bukan nabi dan para anbiya memiliki gelaran kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tugasannya adalah sama. Oleh sebab itu dikatakan ulama warasatul anbiya. Oleh sebab itu orang yang diberi peluang oleh Allah untuk mencari ilmu adalah satu peluang yang emas. Ya mungkin suka, ya mungkin tantangannya berat, ya mungkin macam-macam dugaan dilalui. Man talabal ula sahirul layali. Orang yang mau mencapai satu kejayaan mesti dia susah payah. Kata orang bersusah-susah di awal, bersenang-senang, kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kena susah dulu baru senang, kemudian tak mungkin senang sekarang, esok senang, lusa senang, apa yang senang. Kita kena mesti ada usaha daripada idza adbal matlub istakhaffa ma badal. Karena kalau yang dicari itu sesuatu yang berharga, dia akan bersedia untuk berkorban dengan sesuatu yang kecil, dan tidak ada yang berharga daripada ilmu. Maka akan korbankan waktu, tenaga. Di antara mengorbankan waktu, jangan sibuk dengan handphone. Gitu tawaran sekarang kepada anak muda, waktu banyak terbuang untuk tengok handphone dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Gunakan waktu untuk belajar, fokus kepada ilmu, talaqi. Kalau duduk dengan para ulama, dengarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Kata Luqman al-Hakim, ya bunai jalisul ulama wa sahimhum bi rukbataika fa inna Allah yuhyil qalba bi nuril ilmi kama yuhyil arda bi wabilis sama. Wahai anakku, duduklah kamu dengan para ulama, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Kiasan, simbolik, supaya kita tidak berganjak daripada bersimpuh di kakinya ulama. Ulama bukan maksum, ulama bukan nabi, ya, tapi mereka adalah manusia yang diberi amanah ilmu untuk menyampaikan. Kita tidak pernah meyakini atau diajarkan untuk meyakini ulama seperti keyakinan kepada para anbiya. Yang salah, yang ilmunya betul diambil, tapi tak boleh kita terus mudah untuk menyalahkan tanpa kita mengetahui
apa yang nak dikata kepada mereka itu kapasitas pengetahuan kita sampai di mana. Dan duduklah kamu dengan para ulama, rapatkan duduk kamu dengan duduk mereka, karena Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan ilmu para ulama, umpama orang Allah menghidupkan tanah dengan turunnya air hujan. Lihatlah ambil peluang antum ada madrasah di sini Nur Hidayah Al-Aziziyah, Masya Allah, ada 100 orang pelajar lebih. Insya Allah mudah-mudahan mereka yang belajar di ma'had ini menjadi penyambung lidah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing niatnya, azam untuk beramal untuk diri sendiri dan azam untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah satu tanggung jawab yang paling berat, adalah tugasan untuk mencari ilmu. Kalau orang itu semakin berat tanggung jawab, semakin tinggi pangkat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu ini bukan dapat dieksploitasi hanya kepada laki-laki sahaja. Menjadi wajadah, siapa yang sungguh-sungguh mau cari dia dapat, mau laki mau perempuan. Ilmu ini adalah suatu hal berharga yang dicari. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu satu barang berharga yang hilang di kalangan orang beriman. Siapa yang jumpa dulu maka dia berhak mendapatkan, mau laki mau perempuan. Dalam hal ini tak ada beda dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu satu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan juga kena mencari ilmu juga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha adalah salah seorang istri Nabi yang banyak mengambil ilmu daripada beliau. Sehingga yang belajar bukan hanya perempuan, laki-laki pun belajar dengan Sayyidah Aisyah. Supaya kita memahami bahwasanya jangan meyakini kalau cari ilmu mesti laki-laki, perempuan di dapur saja. Tidak boleh seperti itu. Perempuan karena mesti jadi orang berilmu juga, karena akan mendidik generasi, mendidik anak. Laki-laki banyak bekerja, yang ada di rumah banyak perempuan. Padahal tadi katakan ada ilmu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'rab. Ilmu itu ibu-ibu al-ummu madrasatun. Ibu itu umpama sekolah. Sebelum anak-anak belajar di sekolah itu semua dia belajar dengan ibunya dulu. Tergantung apa yang diajarkan oleh si ibu. Jadi laki kalau menyediakan ibu yang baik, dia akan menyediakan generasi yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan madrasah ini berkat dan pelajarnya laki-laki dan perempuan pun juga berkat. InsyaAllah menjadi orang alim dan alim.